ومن سيئات أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masuk kita ke hadis yang ke-30 dari hadis Arba'in Nawawiyah. An Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها. حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. Dari Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang fardu, maka janganlah kalian sia-siakan, dan telah menetapkan hudud, hukum-hukumnya, maka janganlah kalian berlaku atau berbuat melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diam akan banyak hal sebagai bentuk rahmat terhadap kalian tanpa lupa, maka janganlah dibahas tentang hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Tabrani dan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Mashriq dan Baihaqi dan Abu Nuaim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menerangkan kepada kita 4 hal, atau Allah subhanahu wa ta'ala membagi hukumnya kepada 4 bagian. Pertama, bagian yang fardu, maka Allah memerintahkan, atau Rasulullah SAW memerintahkan hal yang fardu tidak boleh disia-siakan. Dan yang kedua, hal-hal yang diharamkan, maka jangan dilaksanakan, dilakukan dari hal-hal yang haram tersebut. Dan yang ketiga, hudud. Allah mempunyai hukum-hukum, maka jangan dilewati hudud tersebut, batas Allah tersebut. Kemudian yang keempat, tidak hal yang fardu, tidak hal yang haram, dan tidak bagian hudud, yaitu sesuatu yang didiamkan oleh syariat. Maka Allah memerintahkan agar
Jangan dicari-cari permasalahan yang syariat mendiamkannya. 4 hal ini telah diterangkan di dalam Al-Quran Karim. Seperti fardu dan yang haram, Allah mengharamkan hal-hal yang haram dan mewajibkan hal-hal yang ditaati. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Ini salah satu bentuk fardu yang tidak boleh kita sia-siakan. Sehingga agama di dalam hadis ini terbagi 4. Sehingga berkata Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang menjadi pondasi besar di dalam agama Islam. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidaklah hadis Rasulullah SAW satu hadis pun yang lebih lengkap menerangkan tentang usul ilmu dan cabang-cabangnya dari hadis Abu Sa'labah. Dan berkata Abu Wathilah Al-Muzani, sungguhnya Rasulullah SAW mengumpulkan agama ini dengan 4 kalimat yang telah kita terangkan tadi. Faraid, yang diharamkan, hudud, kemudian yang didiamkan oleh syariat. Dan hal yang fardu yang pertama, apa yang telah Allah fardukan terhadap hambanya dan diwajibkan untuk melaksanakan hal tersebut, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu adalah fardu. Cuma para ulama berselisih tentang masalah apakah ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Jumhur ulama menyatakan bahwa fardu dengan wajib sama, tidak beda. Bahwa definisinya, jika seandainya dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Berbeda dengan hal ini mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fardu sesuatu permasalahan yang dinukilkan dari hadis atau dari nas yang maqtu', dari nas yang yakin. Sedangkan hal yang wajib adalah sesuatu yang dinukilkan oleh syariat yang tidak maqtu'. Kan tapi permasalahan perbedaan antara fardu dan wajib tidak begitu jauh memberikan perbedaan di dalam segi hukum. Kemudian, sedangkan yang mahram, yang diharamkan oleh syariat, maksudnya sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang seseorang mendekat kepadanya dan melakukannya. Sedangkan hal-hal yang diharamkan yang jelas nasnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sangatlah banyak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu bentuk bagian haram, misalnya dari makanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Katakanlah, tidak aku dapatkan dari apa yang aku wahyukan yang diharamkan atas sebuah makanan yang dimakan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, sesungguhnya itu adalah rizq atau perbuatan fasik atau sesuatu yang disembelih selain dari nama Allah. Ini salah satu bentuk pengharaman.
Di dalam ayat surat Al-Maidah ayat 3 Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma uhilla li ghairillah bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu' illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam. Ini berbagai macam bentuk makanan yang diharamkan oleh syariat. Dan dia adalah poin yang kedua yang ada di dalam hadis ini. Di dalam masalah pernikahan juga diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan terhadap kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian, wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bin, sampai seterusnya. 7 yang diharamkan menikah dari segi nasab, dan 7 yang diharamkan nikah karena sebab perkawinan, dan seterusnya. Sedangkan dalam sunnah tentang pengharaman hal-hal ini sangatlah banyak sekali, dan misalnya di dalam hadis pengharaman makanan misalnya Rasulullah SAW bersabda innallaha harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian yang ketiga, hududullah. Hududullah, hukum-hukum Allah atau had-had Allah yang dilarang manusia melampaui batas atau melanggarnya. Maksudnya adalah kumpulan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Baik hal tersebut dari melalui hal yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah. Dan melanggarnya yaitu melampaui sesuatu tersebut sampai melanggar atau sampai melakukan apa yang terlarang. Jadi hududullah Subhanahu wa taala, had-had Allah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melampaui apa yang telah digariskan. Baik sesuatu tersebut hukumnya awalnya wajib atau awalnya sunnah atau awalnya mubah. Wajib misalnya salat. Allah telah menggariskan bahwa salat 5 waktu, kemudian seseorang melampaui batas dari hal itu, yaitu dia salat lebih dari 5 waktu. Seperti mubah, seperti makan. Allah memerintahkan untuk makan, kan, tapi jika seandainya dia melakukan lebih dari makan dengan israf, berlebihan atau semacamnya, maka dia telah jatuh ke dalam melanggar hududullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa tilka hududullah, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah." Dan itulah had-had Allah, dan barang siapa yang melanggar had-had Allah berarti dia telah menzalimi dirinya. Ini tentang masalah hudud. Sedangkan tentang yang keempat, sesuatu hal yang didiamkan oleh syariat, bahwa syariat tidak menyebutkan hukum yang didiamkan tersebut, apakah itu halal atau wajib atau haram, maka hukumnya dimaafkan. Seseorang tidak berdosa jika seandainya dia melakukan hal sesuatu yang didiamkan tersebut. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya hampir semisal dengan hadis yang mana adalah judul bab. Rasulullah SAW bersabda,
wa'afa an asya'a min ghairi nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan akan sesuatu tanpa dia lupa, maka janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalahnya. Dan tentang masalah ini Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kaum muslimin, terutama ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun dari langit dibawa oleh Jibril, agar jangan selalu banyak bertanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya akan sesuatu yang kalau seandainya nanti dijawab akan menyakiti kalian. Bahwasanya dia mempunyai sababun nuzul. Ayat ini mempunyai sababun nuzul, bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika dia berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertanya. Siapa yang bertanya? Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ayahmu di neraka. Sehingga berkerut kening sahabat tersebut. Karena dia mendengar hal tersebut, maka turunlah ayat yang mana melarang seorang muslim bertanya tentang masalah-masalah yang seperti itu. Makanya di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Sesungguhnya dosa yang paling besar terhadap kaum muslimin adalah seseorang yang bertanya akan sesuatu yang awalnya tidak diharamkan, kemudian diharamkan karena dia bertanya. Dan hukum asalnya hal-hal yang didiamkan oleh syariat dihalalkan tanpa harus mencari sesuatu hal yang terlarang. Ya. Dengan demikian masuk kita ke hadis yang berikutnya. Hadis Sahal bin Sa'din al-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. Hadis yang ke-31, an Sahli ibn Sa'din al-Sa'idi qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aidi an-nas yuhibbaka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amal. Jika aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan aku dicintai oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berzuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai.